Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofah. Di sini kita akan menjelaskan bagan dari unsur-unsur paradigma dalam ilmu sosial budaya. Jadi di sini tampilannya Google Classroom pada mata kuliah kajian drama. Kita buka dulu tugas. Jadi tugasnya itu membuat video yang menjelaskan tentang bagan paradigma. Tugasnya ada di sini seperti ini. Oke, kita klik. Oke, di sini sudah muncul. Kita cari bagannya. Ya, sebelum kita masuk pada bagannya, terlebih dahulu kita menjelaskan apa sih sebenarnya paradigma itu. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa paradigma itu dapat didefinisikan sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Ya, sekarang kita masuk pada penjelasan bagannya. Ya, ini bagannya. Lari. Ya, inilah skema paradigma, unsur-unsur paradigma dalam ilmu sosial budaya. Ya, jadi di sini ini adalah bagan unsur-unsur paradigmanya. Sekilas kita tidak akan mengerti apa maksud dari bagan ini. Ya, maka saya akan menjelaskan bagan ini. Jadi skema ini disusun dengan anggapan bahwa dalam sebuah paradigma, asumsi dasar ini merupakan unsur yang paling dasar dari unsur-unsur yang lainnya. Olehnya itu ditempatkan paling bawah. Jadi di sini dia paling bawah. Asumsi dasar juga dapat dikatakan sebagai unsur paradigma yang paling dasar, paling tersembunyi, paling implisit. Olehnya itu biasanya juga paling tidak disadari. Iya, setelah asumsi dasar di sini ada nilai-nilai. Jadi nilai-nilai ini sama dengan asumsi dasar, namun dia biasanya lebih disadari daripada asumsi dasar. Kalau asumsi dasar dia tidak disadari. Selanjutnya model. Model di sini merupakan unsur paradigma yang sudah lebih jelas atau lebih konkret dibandingkan dengan asumsi-asumsi dasar. Walaupun tingkat keabstrakan dan keimplisitannya seringkali sama dengan asumsi dasar, namun unsur model ini juga lebih sederhana dibandingkan dengan elemen asumsi dasar. Sebuah model umumnya merupakan implikasi lebih lanjut dari asumsi dasar yang dianut. Olehnya itu model ini ditempatkan setelah asumsi dasar. Ya, jadi saya zoom. Di sini ada garis putus-putus pembatas. Jadi di sini ada garis ini merupakan garis pemisah antara unsur yang implisit dan
unsur yang eksplisit. Jadi ini unsur yang eksplisit dan ini unsur yang implisit. Iya. Di sini ada masalah yang ingin diteliti. Jadi masalah yang ingin diteliti ini yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesa merupakan unsur-unsur yang harus eksplisit. Jadi yang ini yang tidak selalu eksplisit di sini adalah yang implisit, dan ini selalu eksplisit atau harus eksplisit. Ya, masalah-masalah penelitian juga merupakan implikasi dari asumsi dan model yang dianut, walaupun hal ini tidak selamanya disadari oleh para peneliti. Selanjutnya di sini ada konsep-konsep. Ya, konsep-konsep pokok juga merupakan unsur paradigma yang konkret, yang eksplisit, karena dalam setiap penelitian makna konsep-konsep ini sudah harus dipaparkan dengan jelas. Seperti halnya masalah penelitian, konsep-konsep ini sudah bersifat eksplisit dan disadari, diketahui, walaupun tidak selalu dimengerti dengan baik segala implikasi metodologinya oleh para peneliti. Ya, lanjut lagi, metode penelitian. Ini ya, metode penelitian dan metode analisis merupakan tahap-tahap perwujudan dari asumsi dasar, model, dan konsep dalam sebuah kegiatan penelitian. Pelaksanaan atau penerapan metode-metode ini didasarkan pada apa-apa yang ada dalam asumsi dasar, model, dan konsep. Dengan kata lain, metode-metode merupakan tahap pelaksanaan penelitian yang dibimbing oleh unsur-unsur paradigma yang sudah ada sebelumnya. Penelitian dengan konsep-konsep tertentu akan memerlukan metode yang berbeda dengan penelitian yang menggunakan konsep-konsep yang lain. Oke, selanjutnya hasil analisis atau teori. Hasil analisis ini merupakan unsur yang muncul setelah dilakukannya analisis atas data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Hasil analisis ini juga harus dinyatakan secara eksplisit, tegas, dan jelas. Jika tidak tegas dan jelas, maka penelitian yang telah dilakukan akan dinilai kurang berhasil, dan ini akan membuat telaah atas paradigma yang telah digunakan semakin dipertajam. Ya, jadi yang terakhir di sini ada etnografi atau representasi. Ini merupakan elemen terakhir dari sebuah paradigma, dan disinilah sebuah paradigma akan dinilai keberhasilannya untuk menjawab persoalan tertentu. Sebagai hasil akhir, representasi ini sedikit banyak akan mencerminkan keseluruhan elemen-elemen yang ada dalam sebuah paradigma. Oleh karena itu, di dalam skema ini semua ujung panah pasti akhirnya mengarah pada unsur etnografi atau representasi. Ya, skema ini akan menjadi terbalik. Jadi maksudnya terbalik, bisa jadi asumsi dasar di atas dan etnografi berada di bawah. Ya, skema ini akan menjadi terbalik, yakni unsur representasi berada di bawah jika dikatakan bahwa unsur-unsur paradigma diturunkan dari asumsi dasar. Skema yang terbalik ini disusun atas dasar tingkat keabstrakan dan keimplisitan dari unsur-unsur paradigma. Semakin abstrak, implisit, dan tidak disadari sebuah unsur akan semakin tinggi tempatnya dalam skema tersebut. Meskipun demikian, semuanya akan berakhir pada etnografi atau representasi. Ya, jadi demikian apa yang menjadi penjelasan saya mengenai skema paradigma. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.